Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Inna yawmakum hadza la yawmun 'azim. Azzamahu Allah wa syarrafah. Wa man yarkabu minal ayyami wa arrafah. قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام ثم أتبعه بست من شوال فكأنما صام سنة كلها فإذا صعد الخطيب المنبر فاستمعوا خبر يوم عيد الفطر رحمكم الله فاستمعوا خبر يوم عيد الفطر رحمكم الله فاستمعوا خبر يوم عيد الفطر رحمكم الله. الله أكبر 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 ما تنفس صبح وأسفر الله أكبر ما صام صائم وأفطر الله أكبر ما سجد قائم وكبر الله أكبر ما تاب تائب واستغفر الله أكبر ما أشرق قلب بالإيمان وأزهر الله أكبر أضعف ذلك وأكثر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الحمد لله الذي سهل لعباده العبادة ويسر ووفاهم أجور أعمالهم من خزائن جوده التي لا تحصر. نحمده سبحانه وهو المستحق أن يحمد ويشكر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خلق الخلق وصور وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أفضل الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد صاحب الوجه الأنور وعلى آله وصحبه ما اتصلت عين بنظر ووعت أذن بخبر. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي المذنبة الخاطئة بتقوى الله عز وجل فإن في تقواه السعادة في الدنيا والفلاح في الآخرة. معاشر المسلمين والmuslimat, jamaah salat Idul Fitri yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Melalui mimbar ini di hari yang mulia ini, di hari yang agung ini, saya mengajak kita semua untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah dengan menjalankan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita berkumpul di sini pada detik-detik penuh makna saat desah nafas dan detak jantung menyatu pada takbir, tahlil dan tahmid. Pagi ini kita berkumpul di sini menggenapkan suka, memadukan jiwa, menyambung asa atas Ramadan tercinta. Semoga takwa menjadi muara atas semua juang dan usaha kita.
Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Fitri yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alangkah indahnya pagi ini kita gemakan takbir yang membahana, kita lantunkan pujian pada Allah dengan segenap jiwa hingga hilang semua duka, hingga terhapus semua nestapa dan mekarlah semua bahagia. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, betapa besar karunia Allah Azza wa Jalla pada pagi hari ini. Tanpa pernah kita sungguh-sungguh meminta, Dia perkenankan kita semua untuk sampai pada hari kemenangan ini. Dia pilih kita semua untuk tetap bernafas dan hadir merayakan kegembiraan Idul Fitri. Sementara kita tahu ada hamba yang ingin bersama kita di hari ini, namun ada yang lebih dahulu datang mendahului keinginan mereka, yaitu ajal yang sudah ditetapkan oleh pencipta alam semesta. Mereka pergi sebelum hari raya ini tiba. Maka segala puji dan segenap syukur kami haturkan tak terkira padamu ya Allah, atas kesempatan ini hingga kami dapat tetap bersujud dan bersyukur hanya kepadamu. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya sampailah kita di sini, di sebuah episode waktu di mana Ramadan akhirnya berakhir dan pergi dari lembaran kehidupan kita. Bulan taubat dan ampunan itu telah meninggalkan kita semua. Bulan rahmat dan keberkahan itu telah pergi. Bulan penuh kebaikan itu tak ada lagi hari ini. Ramadan pergi dengan semua kenangan indahnya. Kenangan indah bagi hamba-hamba yang mengukir kisah romantis bersamanya, bersama malam-malamnya yang semerbak oleh kisah-kisah penghambaan kepada Allah, bersama siangnya yang dipenuhi dengan kisah-kisah perjuangan. Akhirnya sampailah kita di sini di hari kemenangan yang kita nantikan di dunia ini, sebelum kelak kita akan merayakan hari puncak kemenangan kita di akhirat, ketika Allah Subhanahu wa taala memperkenankan tapak-tapak kaki kita melangkah memijak surga yang hanya menyuguhkan kenikmatan dan kebahagiaan dan tiada lagi kepayahan dan penderitaan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak kenangan indah yang kita torehkan dalam bulan Ramadan. Siangnya yang menjadi saksi perjuangan kita melawan hawa nafsu, malamnya menjadi saksi penghambaan dan syahdu, dan kini Ramadan itu telah berlalu, bulan penuh rahmat, bulan penuh ampunan, bulan pembebasan dari api neraka itu telah meninggalkan kita. Kita tidak tahu apakah di tahun-tahun akan datang kita masih berjumpa dengan Ramadan. Ramadan pasti akan kembali, akan tetapi kita, apakah saat Ramadan kembali nanti kita masih berada di atas bumi ini, atau justru kita sudah tertanam di dalam perut bumi? Tetapi di dalam sanubari kita berharap perpisahan kita hari ini dengan Ramadan hanyalah perpisahan yang sementara. Mudah-mudahan kita kembali dimuliakan oleh Allah dengan berjumpa dengan bulan Ramadan di tahun-tahun mendatang. Bukan sekedar berjumpa, tapi juga diberi taufik untuk menggoreskan kisah-kisah indah bersama bulan Ramadan di tahun-tahun mendatang. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini adalah hari kegembiraan. Kegembiraan bagi mereka yang telah memperoleh curahan rahmat Allah di bulan Ramadan. Kegembiraan untuk mereka yang memperoleh ampunan Allah atas dosa-dosa mereka selama bulan Ramadan. Kegembiraan bagi mereka yang mendapatkan pembebasan dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Kegembiraan bagi mereka yang di sela-sela Ramadan tadi Allah takdirkan termasuk orang-orang beruntung yang tidak akan pernah celaka selama-lamanya. Hari ini kita beribadah kepada Allah dengan kegembiraan, setelah sebelumnya di bulan Ramadan tadi kita beribadah kepadanya dengan kepedihan, kesedihan dan air mata. Sungguh hari ini adalah hari kegembiraan, hari kemenangan dan hari keberuntungan bagi hamba-hamba yang benar-benar bisa merealisasikan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan penting untuk diri kita masing-masing saat ini, sudahkah diri ini menjadi hamba yang bertakwa setelah Allah hadirkan Ramadan tadi? Kita akan mengetahui apakah kita termasuk orang-orang yang bertakwa itu atau tidak
dengan mengajukan satu pertanyaan lagi kepada diri kita masing-masing. Apakah setelah Ramadan berlalu, apa yang sudah kita biasakan diri kita juga berlalu begitu saja? Apakah kebiasaan baik memperbanyak ketaatan dan ibadah serta mengurangi dosa juga akan berakhir dengan berakhirnya bulan Ramadan? Apakah setelah Ramadan usai pula penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau kemarin di bulan Ramadan kita menjaga salat 5 waktu, kita rajin membaca Al-Qur'an, kita rutin salat berjamaah, kita giat memakmurkan rumah-rumah Allah, kita mampu bangun salat subuh berjamaah, kemudian duduk di majlis ilmu dan sederet ibadah dan ketaatan lainnya. Apakah setelah Ramadan berakhir itu semua ikut berakhir? Jemaah yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan ibarat sebuah madrasah. Ramadan ibarat sebuah sekolahan yang di dalamnya kita dididik dan diajarkan keterampilan memperbanyak melakukan kebaikan. Kita diajarkan keterampilan mengurangi maksiat dan dosa. Harapannya setelah selesai dari sekolah yang bernama Ramadan ini, kebiasaan memperbanyak melakukan kebaikan dan mengurangi dosa dan maksiat itu terus berlanjut. Ibarat orang yang sekolah di sebuah sekolahan. Di sekolah itu dia diajarkan keterampilan tertentu. Harapannya setelah lulus pun ia tetap melanjutkan keterampilan itu. Begitulah kita dengan bulan Ramadan. Meski ia telah meninggalkan kita hari ini, tapi kebiasaan beribadah dan berbuat baik kita harus tetap berlanjut selama-lamanya. Dan itulah ketakwaan yang sesungguhnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bukankah tujuan utama Allah menghadirkan Ramadan dengan berbagai macam ibadahnya? Syaitannya yang dibelenggu dan hawa nafsunya yang dikekang dengan rasa lapar adalah agar kita benar-benar menjadi hamba yang bertakwa. Bukankah hikmah terbesar dari perintah puasa di bulan Ramadan adalah agar kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa? Allah tegaskan itu dalam firman-Nya di dalam surat Al-Baqarah di akhir ayat 183. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Seorang hamba akan disebut hamba yang benar-benar bertakwa jika ia bertakwa sepanjang masa sampai ajal menjemputnya. Orang yang benar-benar bertakwa bukan dia yang hanya menjalankan kewajiban dan meninggalkan larangan di musim-musim tertentu. Oleh karenanya, untuk membuktikan apakah tujuan utama Allah hadirkan Ramadan dan hikmah besar dari ibadah puasa kita tercapai atau tidak, maka lihatlah diri kita setelah bulan Ramadan ini. Apakah masih bertakwa kepada Allah sama seperti bertakwanya kita di bulan Ramadan, atau ketakwaan kita terhenti hari ini karena Ramadan telah berhenti? Jemaah salat Idul Fitri yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang ulama memberikan pesan kepada kita semua ketika ditinggalkan oleh bulan Ramadan. Beliau mengatakan, kun rabbaniyan wala takun ramadaniyan. Jadilah seorang hamba yang tujuan ibadahnya adalah Tuhan Allah Subhanahu wa taala, dan jangan menjadi seorang hamba yang beribadah karena bulan Ramadan. Seorang hamba yang beribadah karena Allah akan terus beribadah kepadanya kapanpun dan dimanapun. Tapi seorang hamba yang beribadah karena Ramadan, maka ketika Ramadan berhenti, maka ibadahnya pun juga terhenti dengan berhentinya bulan Ramadan. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hak Allah untuk diibadahi terus berlanjut sampai kita menghembuskan nafas terakhir nanti, sampai ajal datang menjemput kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan beribadahlah kepada Tuhanmu sampai kematian datang kepadamu. Allah mengatakan sampai kematian datang kepadamu, bukan sampai Ramadan meninggalkanmu. Apakah kita rajin beribadah di bulan Ramadan karena Allah atau karena Ramadan? Saya yakin semuanya rajin beribadah di bulan Ramadan adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, kita perlu lanjutkan kebaikan itu sampai bulan-bulan selanjutnya, bahkan sampai ruh berpisah dari jasad kita. Bukankah Tuhan dari bulan Ramadan juga Tuhan dari bulan Syawal dan bulan-bulan lainnya? Lalu mengapa penghambaan kita hanya tampak semangat di bulan Ramadan saja? Imam Bishr Al-Hafi rahimahullahu ta'ala pernah ditanya, inna qawman yata'abbaduna fi Ramadan wa yajtahiduna fil ibadah
fa idan salakha tarakuha. Wahai imam, ada suatu kaum yang rajin beribadah di bulan Ramadan, namun bila Ramadan berlalu mereka meninggalkan ibadah. Apa jawab Imam Bishr Al-Hafi rahimahullahu ta'ala? Beliau mengatakan, bi'sal qaum la ya'rifunallaha illa fi Ramadan. Mereka adalah seburuk-buruk kaum, mereka tidak mengenal Allah dan tidak mengenal hak Allah kecuali di bulan Ramadan. Kita tidak ingin dikatakan sebagai orang yang tidak kenal Allah kecuali di bulan Ramadan. Kita tidak ingin menjadi orang yang tidak kenal salat kecuali di bulan Ramadan. Kita tidak ingin menjadi orang yang tidak kenal masjid kecuali di bulan Ramadan. Kita tidak ingin menjadi mereka yang tidak kenal Al-Quran kecuali di bulan Ramadan. Masjid, musalla dan rumah ibadah kita akan tetap di luar bulan Ramadan untuk kita datangi dan kita makmurkan. Hak Al-Quran untuk kita baca tetap berlanjut selama-lamanya. Majlis-majlis ilmu akan terus berlanjut sepanjang masa. Maka mari kita lanjutkan kebiasaan baik kita di bulan Ramadan kemarin. Salat berjamaah, membaca Al-Quran, sedekah dan lain sebagainya. Dan mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah untuk melakukan itu. Amin ya Rabbal Alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, hari ini kita telah sampai di hari kemenangan. Kemenangan melawan hawa nafsu. Kita telah sampai di Idul Fitri. Mudah-mudahan Allah terima amal kita yang baik-baik di bulan Ramadan tadi. Mungkin Idul Fitri tahun ini, mungkin Idul Fitri tahun lalu kita masih bersama orang-orang tercinta, ayah dan ibu kita. Tahun lalu sepulangnya kita dari sholat Id, masih bisa mencium tangan mereka, masih bisa memeluk dan mengecup kening mereka dan duduk bersimpuh meminta ampun, maaf dan ridha mereka. Namun hari ini ada di antara kita yang sudah berpisah dengan ayah dan ibu tercinta, tak bisa lagi meraih tangan mereka untuk menciumnya, tak bisa lagi mengecup keningnya, tak bisa lagi duduk bersimpuh berlinang air mata meminta ampunan dan keridhaannya. Hanya bisa duduk termenung berlinang air mata di pusaranya, di tepi kuburnya, sambil meneteskan air mata mengingat kenangan indah bersama mereka, sambil memintakan ampun dan mendoakan kebaikan untuk mereka yang terbaring di dalam tanah sana, karena mereka sudah dipanggil oleh pencipta alam semesta Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah merahmati dan mengampuni dosa-dosa ayah ibu kita yang telah pulang menujunya, dan mudah-mudahan Allah memanjangkan umur mereka yang masih hidup, dipanjangkan umur mereka dalam taat kepadanya. Amin ya Rabbal Alamin. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, akhirnya di ujung khutbah ini, marilah kita bersunyi diri, bersenyap jiwa dan hati, menengadah penuh ratap dan harap kepada Allah subhanahu wa ta'ala, memohon dalam doa yang dipenuhi harapan kebaikan dunia dan akhirat kita. Marilah kita sejenak menundukkan jiwa dan hati kita. Mari kita berlepas dari segala kekuatan kita. Mari kita berlepas dari segala kekuasaan kita. Mari kita berlepas dari segala kemewahan kita. Ya Allah, ya Rabbana, dengan penuh harapan, dengan segala kerendahan dan kelemahan, di hari Idul Fitri yang agung ini, kami semua menengadahkan tangan kepadamu ya Allah. Kamilah sekumpulan hambamu yang penuh kehinaan. Dalam diri kami tiada apapun yang dapat kami sombongkan. Durhaka kami yang tak henti-henti, maksiat kami yang terus terjadi siang dan malam, kelalaian kami kepadamu terus berulang. Semuanya tiada yang luput dari pengawasan dan pengetahuanmu ya Allah. Ya Allah, nafsu kami terus membakar, tapi sungguh-sungguh kami takut pada azab dan siksa neraka-Mu ya Allah. Maka kepada siapa lagi kami harus mengadukan dosa dan durhaka diri yang memenuhi diri ini selain kepadamu ya Allah. Engkau sajalah Rabb kami, Engkau sajalah ilah yang kami ibadahi, Engkau sajalah Sang Maha Pengampun. Maka ampunilah segenap kelam dosa dan maksiat kami ya Allah. Ampunilah walau sebanyak dan sebesar apapun dosa dan kesalahan kami ya Allah. Ampuni walau seburuk dan senista apapun masa lalu kami ya Allah. Ampuni dosa yang kami lakukan secara terang-terangan atau sembunyi-sembunyi. Ampuni dosa kami yang besar ataupun yang kecil, yang telah lalu ataupun yang akan datang, yang sengaja ataupun yang tidak sengaja kami lakukan ya Allah.
Dosa mata kami yang selalu melihat yang Engkau haramkan dan tak pernah sekalipun meneteskan air mata karena penyesalan dan takut akan siksa-Mu. Dosa lisan kami yang begitu sering mengucapkan ucapan-ucapan yang tidak Engkau ridai, dan kami jarang sekali beristighfar meminta ampunan-Mu dengan lisan itu. Dosa telinga kami yang selalu mendengarkan perkara-perkara yang Engkau larang. Dosa tangan kami yang begitu sering melakukan hal-hal yang tidak Engkau sukai, dan dosa kaki-kaki kami yang begitu sering melangkah ke tempat yang Engkau murkai. Ampuni kami atas semua itu ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa kedua orang tua kami. Barangkali ada perintah-Mu yang terabaikan oleh keduanya, dan itu terjadi karena kami. Barangkali ada larangan-Mu yang mereka langgar, dan itu demi kami. Berapa kali mereka tidak nyenyak tidurnya karena tangis kami. Berapa kali hampir menyuap makanan tidak jadi karena tangis kami ya Allah. Berapa kali mereka harus menahan kantuk di tengah malam karena kami sakit ya Allah. Begitu banyak jasa kedua orang tua kami tak dapat kami balas ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Rabbana. Ibu kami ya Allah, 9 bulan 10 hari kami di dalam kandungannya. Kami berada di dalam perutnya 9 bulan 10 hari ya Allah. Susah payah ia berjalan karena kami. Susah payah ia berbaring karena kami. Meregang nyawa, bersimbah darah ia melahirkan kami. Hari ia melahirkan kami ya Allah, ia berjuang antara hidup dan mati. Bertahun-tahun kami meminum air susunya. Susah payah ia merawat kami. Ia sanggup dan rela tidak tidur asal kami bisa tidur pulas. Ia rela lapar asal kami bisa makan. Saat kami sakit, ia meminta dalam doa yang ia panjatkan padamu ya Allah, agar sakit itu Engkau pindahkan kepadanya ya Allah. Ya Allah, ya Allah, kami yang ibunya masih hidup, panjangkanlah usianya dalam ketaatan dibalut dengan kesehatan dan keafiatan, dan bantulah kami bisa berbakti kepadanya ya Allah. Bantulah kami untuk memperoleh ridha-Nya ya Allah. Dan di antara kami yang ibunya telah wafat, hujanilah ia dengan rahmat-Mu. Terimalah segala pengorbanannya untuk kami sebagai pahala berlipat-lipat di sisi-Mu. Lapangkan kuburnya ya Allah. Kucurkan rahmat-Mu dan berikan nikmat-Mu untuknya, sebagaimana ia kucurkan kasih sayang-Nya sepenuhnya pada kami, hingga ia tidak berpikir lagi untuk menyayangi dirinya sendiri. Jadikan kuburnya taman dari taman-taman surga-Mu ya Allah. Hindarkan ia dari siksa kubur, jauhkan ia dari fitnah kubur. Jika Engkau jadikan kubur, jangan Engkau jadikan kuburnya jurang dari jurang-jurang neraka ya Allah. Dan di akhirat kelak, masukkan ia dan ayah kami ke dalam surga-Mu. Jauhkan mereka berdua dari siksa api neraka-Mu. Kami siap ya Allah untuk menjadi tebusan untuk mereka ya Allah, ya Rabbana. Ya Allah, ya Rabbana. Ayah kami ya Allah, tulang punggung keluarga kami, bersusah payah mencari nafkah untuk menghidupi kami. Ia berikan hidupnya khusus untuk kami anak-anaknya. Ia kerahkan semua kekuatannya hanya untuk kami, buah hati belahan jiwanya. Ayah kami memang tidak bisa memberikan semua yang kami inginkan, tapi kami yakin ayah kami telah memberikan semua yang ia miliki. Ia bersusah payah membesarkan kami, mengusahakan pendidikan kami. Jika ayah kami telah terbaring kaku, tak berdaya di dalam kuburnya, maka rahmatilah ia ya Allah. Jadikan kuburnya taman dari taman-taman surga-Mu. Kucurkan rahmat dan kasih sayang-Mu, serta berikan nikmat-Mu padanya ya Allah. Hindarkan ia dari siksa kubur. Betapa besar jasanya pada kami, begitu berat pengorbanan dan perjuangannya untuk kami ya Allah. Di antara kami yang ayahnya masih hidup, panjangkanlah umurnya dalam ibadah kepada-Mu, dibalut sehat dan afiat. Bantu kami untuk berbakti kepada mereka ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana. Sedangkan kami hamba-hamba-Mu yang hina ini, ampunilah segala kedurhakaan kami kepada mereka. Begitu banyak kedurhakaan kami kepada kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah, ampunilah ketidakperhatian kami kepada mereka. Berikan kami kesempatan untuk terus mengukir bakti-bakti terbaik kepada mereka di sepanjang hayat kami.
dan jadikanlah kami sisa-sisa kebaikan bagi ayah ibu kami yang telah wafat meninggalkan kami. Jadikan kami sisa kebaikan yang terus mengalir ke kubur-kubur mereka ya Allah, ya Allah, ya Rabbana. Anak-anak kami ya Allah, buah hati, belahan jiwa, pelipur lara, mereka lah harapan kami setelah kami meninggalkan dunia ini. Jadikanlah mereka anak-anak yang taat kepadamu, menggenggam erat agamamu. Jadikan mereka anak-anak yang berjalan di atas jalan nabimu, mengikuti sunnah-sunnahnya. Jadikanlah takwa kepadamu sebagai pakaian mereka ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rabbana. Jadikan mereka anak-anak yang berbakti kepada kami, menjadi penyejuk mata dan hati kami. Jika di antara anak-anak kami ada yang tersesat jalan dan sudah sangat jauh meninggalkan jalan-Mu ya Allah, kembalikan mereka ke jalan-Mu yang lurus ya Allah. Berikan dan tancapkan hidayah-Mu ke dalam lubuk hati dan sanubari mereka ya Allah. Ya Allah, sepeninggal kami nanti, kami titipkan mereka ke dalam penjagaan dan perlindungan-Mu. Setelah kami meninggalkan dunia ini, kami titipkan mereka kepadamu. Jadikan mereka sisa-sisa kebaikan bagi kami yang pahalanya terus mengalir ke pusara-pusara kubur kami ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana. Ramadan baru saja meninggalkan kami. Perpisahan ini begitu berat ya Allah, tapi takdir-Mu telah memisahkan kami. Ya Allah, terimalah ibadah-ibadah kami, ibadah puasa kami, terimalah qiyam Ramadan dan salat tarawih kami. Terimalah setiap huruf Al-Quran yang kami baca. Ijabahlah doa-doa yang kami panjatkan sepanjang bulan Ramadan tadi, dan terimalah semua amal-amal saleh yang telah kami kerjakan. Ya Allah, jadikan kami setelah Ramadan sebagaimana kami di bulan Ramadan. Ya Allah, ketika Engkau buat hati-hati kami terketuk untuk kebaikan di bulan Ramadan, maka ketuklah juga hati-hati kami untuk berbuat kebaikan setelah bulan Ramadan. Ya Allah, sebagaimana Engkau buat kami mampu berjuang melawan hawa nafsu di bulan Ramadan, mampukanlah kami melawan hawa nafsu setelah bulan Ramadan. Ya Allah, sebagaimana Engkau mudahkan kami untuk mengukir kisah penghambaan di malam-malam Ramadan, maka mudahkanlah kami untuk mengukir kisah-kisah seperti itu setelah bulan Ramadan. Ya Allah, ya Rabbana, sebagaimana Engkau buat kami begitu menikmati kalam-kalam-Mu dalam Al-Quran di bulan Ramadan, buatlah kami selalu menikmatinya setelah bulan Ramadan. Ya Allah, sebagaimana Engkau ringankan tapak-tapak kaki kami menggapai rumah-rumah-Mu di bulan Ramadan, selalu mudahkan dan ringankanlah langkah kami untuk menuju rumah-Mu setelah bulan Ramadan. Ya Allah, sebagaimana di bulan Ramadan Engkau buat kami terasa begitu dekat kepadamu, buatlah kami setiap saat selalu dekat denganmu ya Allah, ya Rabbana. Ya Allah, ya Rabbana, semakin hari semakin berkurang umur kami, sudah pasti ajal kami sudah semakin dekat ya Allah. Ya Allah, ya Allah, kami memohon kepadamu, panjang umur kami dalam ketaatan kepadamu. Ya Allah, ketika ajal kami nanti datang, semoga orang tua kami, keluarga kami, dan orang-orang yang pernah kami sakiti terketuk hatinya untuk memaafkan kami ya Allah. Ya Allah, jika ajal kami nanti datang ya Allah, perkenankanlah kami mati dalam keadaan husnul khatimah. Mudahkan lidah kami di akhir hayat kami untuk mengucapkan la ilaha illallah. Amin ya rabbal alamin. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والذكر والحكمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على أشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعن كل صحابة رسول الله أجمعين. الله أكبر 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 ما أشرقت وجوه الصائمين بشرا
الله أكبر ما تعالت الأصوات تكبيرا وذكرا، الله أكبر ما توالت الأعياد عمرا ودهرا، الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خالق المخلوقات، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله خير من أدى الأمانات. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد خير البريات وأزكى البشريات وعلى آله وصحبه ما دامت الأرض والسماوات. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تعالى حق التقوى واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى واحذروا أسباب سخط الجبار فإن أجسادكم وأقدامكم على النار لا تقوى. ثم اعلموا عباد الله أنكم اليوم في يوم عظيم فعظموه حق التعظيم. ثم صلوا وسلموا عباد الله على خير البرية وأزكى البشرية سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله صاحب الحوض والشفاعة، كما أمركم ربكم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه وأيها بكم أيها المؤمنون، فقال جل من قائل عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم وتكرم وتحنن على سيدنا ومولانا محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر وعلى آله وأصحابه الأطهار. وارض اللهم عن خليفة نبيك على التحقيق ذي القلب الرقيق سيدنا أبي بكر الصديق، وارض اللهم عن الإمام الأواب الناطق للحق والصواب سيدنا عمر بن الخطاب، وارض اللهم عن ذي النورين والبرهان جامع القرآن سيدنا عثمان بن عفان، وارض اللهم عن ليث بن غالب إمام المشارق والمغارب سيدنا علي بن أبي طالب، وعن الستة الباقين من العشرة المبشرين بالجنة ساداتنا طلحة بن عبيد الله وسعيد بن زيد وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف وأبي عبيدة عامر بن الجراح والزبير بن العوام، وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم وفيهم بمنك وجودك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا هذه في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وأنت الحي القيوم السميع البصير الحلي الخبير العليم جل جلالك، أكرم من سئل وأبر من أعطى وأجود من منح. يا الله يا الله يا الله تقبل صيامنا، اللهم تقبل قيامنا، اللهم اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، اللهم أعنا على طاعتك، أعنا على طاعتك، اللهم احملنا على عبادتك، اللهم وفقنا لمراضيك، اللهم اجعلنا لك ذكارين، اللهم اجعلنا لك شكارين، اللهم اجعلنا إليك أواهين، اللهم اجعلنا إليك رجاعين، اللهم اجعلنا إليك منيبين، اللهم أسعدنا بطاعتك، اللهم متعنا بعبادتك، اللهم انقلنا إلى المساجد، اللهم اجعلنا بعد رمضان كما كنا في رمضان. اللهم إنا نسألك كما عبدناك بالأمس أن تديمنا على العبادة لك ما حيينا. اللهم إنا نسألك أن تديم على الأمة فرحتها، اللهم إنا نسألك أن تقيمنا في محاريب العبادة في رمضان وبعد رمضان. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.